Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taknati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami. Ya Rabbi bi Mustafa taqsidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah sekalian yang saya hormati, para alim ulama, para hujjat, para asatiz, makta'anallah bi tuli hayatihi. Kajian subuh yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan bisa kumpul bertaklim dalam rangka menghilangkan kebodohan kita guna meningkatkan kapasitas ibadah kita menuju mardhatillah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kepada pokok bahasan lain tentang masalah sholat id atau idul fitri dan idul adha. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf belum sempat fotokopi. Wa sholatul idaini, dan bermula salat dua hari raya itu ay al fitri wal adha. Hukum salat idul fitri dan hukum salat idul adha adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang muakkadah, yang dikukuhkan, yang dikuatkan, begitu ya. Wa kadzalika indal Imam Malikin, begitu juga Imam Malik punya statement fahya sunnatun indahu aidan. Imam Malik juga mengatakan salat id, idul fitri, adha sunnah juga, kata Imam Malik, sama dengan Imam Syafi'i. Sedangkan waqala Abu Hanifata, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan hiya wajibatun idan, hukumnya wajib tuh. Siapa? Imam Abu Hanifah, wajib mengerjakan sholat id. Sedangkan yang keempat, imam yang keempat, waqala Imam Ahmadu, sedangkan Imam Ahmad mengatakan hiya wajibatu kifayatin, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau Imam Malik sama dengan Imam Syafi'i, sunnah hukum sholat id. Sedangkan kalau menurut Imam Abu Hanifah itu fardu ain, baik idul fitri maupun idul adha. Kalau Imam Ahmad mengatakan fardu kifayah, kita untung pakai yang Imam Syafi'i, yang lain silahkan, bagus, hargai perbedaan pendapat tadi. Untungnya mazhab kita mengatakan sunnah muakkadah, jadi id hukumnya sunnah. Kemudian wa tusra'u jama'atun walimun faridin wa musafirin wa hurrin wa abdin wa khunsa wa muratin, dan dianjurkan itu pelaksanaannya berjamaah, baik sendiri ya, orang yang bepergian, merdeka atau budak, termasuk banci dan perempuan disunahkan berjamaah, gitu. Ini berlaku bagi orang yang mukim, tidak sedang melaksanakan haji, begitu.
fal jama'atu matlubatun, disunatkan tuh berjamaah. Illa, kecuali lil haji, orang yang haji mah tidak disunahkan berjamaah. Begitu. Kenapa? Wa illam yakun, ya meskipun tidak dikerjakan berjamaah, bimakna alal mu'tamad, menurut pendapat yang kuat, fatusannu lahu furada, kalau orang yang haji mah disunahkan melaksanakan id, salat id itu sendiri-sendiri. Kenapa? Listighalihi bi a'malil haji, karena sedang sibuknya melaksanakan apa? Ibadah kegiatan haji. Tuh beda tuh. Kita dianjurkan berjamaah, orang yang haji mah sendiri-sendiri, sunnahnya sendiri-sendiri begitu. Lagi sibuk masalahnya itu. Wahia rakaatani, dan dia itu salat itu hukumnya kerjaannya 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an, dan takbir di rakaat pertama 7 kali. Gitu, siwa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. Di takbir ihram tadi Allahu Akbar, mulai ngitung tuh Allahu Akbar 1 sampai 7, berarti sama ihram berapa? 8. Itu rakaat pertama. Kemudian wa yukabbiru fi raq'ati tsaniyati khamsan, dan pas bangun dari sujud pertama, bangun kedua, takbirnya berapa? 5 kali takbir. Siwa takbiratil qiyami, selain takbir bangun daripada sujud, berarti ama bangun berapa jadi itu? 6. Nah, permasalahannya, karena itu sholat setahun sekali, baik fitri maupun adha, kadang imam suka lupa tuh di rakaat keduanya. Pertama ingat dia Allahu Akbar, baca dulu iftitah, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali kan baca surat. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, bangun yang kedua, Allahu Akbar. Kadang suka lupa imam takbir yang 5-nya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin. Makmum negor di belakang, subhanallah, imam jangan goyang. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum negor lagi, subhanallah, ar-rahmanirrahim, subhanallah. Dia takbir 5 kali, Allahu Akbar, batal semuanya itu. Baca Fatihah wajib, takbir yang 5 sunnah, dan sunnahnya bukan ab'ad lagi, hayat doang. Banyak kejadian tuh di beberapa masjid, laporan ke saya, Ustaz, gimana Ustaz? Imam udah baca bismillah, makmum di belakang negor, subhanallah, dia takbir 5 kali lagi, padahal udah masuk baca Fatihah. Itu batal, mesti diulang itu sholat yang gak sah, dan gak perlu ditambal dengan sujud sahwi, karena takbir yang 7 di pertama dan 5 di kedua itu hukumnya sunnat hayat. Jadi tidak usah dipakai ditambal dengan sujud sahwi. Kalau nggak tahu, takbir lagi dari bismillah, maka batal hukumnya, nggak sah. Akbar, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Terus imam baca Fatihah, tidak menghiraukan makmum nih. Selesai salam-salam, makmum yang begini teriak ke lain, imam salah ya? Oh, imam salah. Bukan salah coy, lupa. Sah nggak hukumnya? Sah. Kan cuman lupa takbir doang tuh, jadi nggak apa-apa lupa gitu, asal jangan sengaja. Makruh buat si imam kalau sengaja tuh, jadi nggak apa-apa. Lupa takbir yang 5 sah udah, emang sholat tahun sekali gitu kan ya, selalu dia, jadi nggak apa-apa, tetap terusin. Jangan sampai kita balik lagi ke takbir meninggalkan bacaan Fatihah. Begitu. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi lailatal idi, dan ngucapin takbirnya pada kapan? Tatkala terbenamnya matahari min Idul Adha, yaitu kalau pada Idul Adha kapan? Khalfas sholawatil mafrudati, setelah sholat-sholat wajib disunnahkan baca takbir. Wat takbiru
dan takbir itu ala kismaini terbagi dua lebaran ini. Mursalun, pertama takbir mursal begitu. Wa huwa ma la yakunu aqibah sholatin, itu mah enggak mesti dibacain habis sholat, beda. Yang kedua wa muqayyadun, ada muqayyad, takbir muqayyad ini buat Idul Adha. Kalau mursal buat Idul Fitri. Apa itu? Wa huwa ma yakunu aqibaha, dan itu takbir muqayyadnya adanya setelah habis selesai sholat fardu gitu. Kapan itu takbir mursal buat Idul Fitri? Min ghurubi syamsi, dari mulai terbenam matahari, min lailatil idi, pada malam takbiran, ila an yadkhulal imamu, sampai imam masuk fi sholati, imam ngerjain sholat. Tuh takbirnya sebentar Idul Fitri, yang dikatakan takbir mursal tuh. Jadi kapan? Maghrib pas jangkep pemerintah ngumumin besok lebaran, maghrib jatuh mulai takbir. Asar belum disunahkan belum, nah, maghrib takbir, terus isya takbir. Kalau itu mah maghrib baca doa dulu mendingan, selesai baru takbir. Intar isya sholat biasa, baca doa biasa, ontong pakai takbir. Ya ntar habis sudah sallallahu ala Muhammad, duduk baru takbir. Subuh biasa baca doa, habis salam gak usah takbir dulu, gak usah, baca doa dulu. Kan ini Idul Fitri soalnya. Sampai kapan? Sampai duha. Habis duha kita silahkan mau takbir. Nah pas imam udah maju ke mimbar, khotib selesai ya mu'idal a'yad a'id alainal a'yad birridha wal imdad wal hana wal gufran. Selaman habis tuh waktu takbir udah selesai, cuman sebentaran. Itu takbir mursal di Idul Fitri. Wa fil adha, sedangkan kalau Idul Adha khalfas shalawatil mafrudati, yaitu setelah sholat yang wajib 5 waktu. Dari kapan? Nah agak lama nih takbir Idul Adha mah. Min subhi yaumi arafata, mulainya dari subuh hari Arafah. Ya, sampai kapan? Ilal asri, sampai asar, min akhiri ayyami tasrik, hari tasrik terakhir. Katanya dengar kabar Idul Adha sekarang jatuh hari Jumat ya. Nah Jumat berarti andekan besok Jumat, sekarang Kemis nih, sekarang udah boleh takbir nih. Cuman di Sawangan kan nggak biasa, belum kebiasaan jajal takbir sekampung di Paranin dari Bedahan pas Bupi lu main dulu baik takbiran. Padahal udah boleh itu, udah boleh di Jakarta mau satu udah umum ya, tanggal 9 Arafah habis subuh takbir Allahu Akbar, Allah udah biasa itu Jakarta mah. Di kita praktekin boleh, tapi jangan pakai mic tuh, boleh dalam rangka meraktekin ilmu. Jadi besok-besok lebaran haji nih Pak Haji Pani ya bayang tuh, habis masih tanggal 9 subuh nih kan, tak lebaran besok hari Jumat, besok ini sekarang Kemis udah boleh Pak Robi takbir sekarang habis sholat subuh. Cuman jangan pakai speaker, jangan pakai mic. Kenapa? Dari Bedahan datang mari, masih datang ngoncok, kita dioncok mendulin baik lo kita begitu ya. Begitu. Jadi tanggal 9 udah boleh. Sampai kapan? Sampai asar akhir tasrik. Andekan besok lebaran haji tanggal hari Jumat, Kemis subuh boleh. Kemis, Jumat lebarannya, terus Sabtu tasrik pertama, Minggu tasrik kedua, Senin asar masih boleh tuh. Senin asar, malam Selasanya udah nggak boleh maghrib. Begitu. Jadi Anda ulang nih, kalau besok lebaran Jumatan, Kemis subuh udah takbir, cuma Ustaz Iksan, Ustaz Andi matiin mic-nya. Ya jangan pakai mic, jangan ya. Senin motongnya nih kapan? Jam 4:30 korban. Jangan sampai maghrib tuh. Maghrib tuh. Motongnya 5:30 hari Senin nih, masih korban. Adapun dibagikannya habis Isya enggak apa-apa. Yang penting gerah sebelum maghrib tuh.
Andai kata muklisin dapat kiriman dari PT mana begitu, yang lain 7 biasanya, dapat 10, kan repot tuh 17 ekor sapi, bagi 2 Pak Haji Depan motongnya, ya Sabtu sama Seninnya itu nggak apa-apa, biar daging nggak kebanyakan Sarudi gitu, bagi 2 potongnya. Kalau dapat umpama nih, ya. Begitu ya. Dan dianjurkan kalau sholat Idul Fitri mah habis subuh sebelum berangkat Id kita disunahkan makan dulu. Tuh sarapan dulu tuh ala kadarnya. Lontong 1 cukup, pastel 1, bakwan 1, ya pisang 1, kopi 1 deh tuh cukup. Ya Pak Asim ya. 6 suap ya. 6 suap katanya terus sunnahnya. Kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha sunnahnya tahan dulu tuh Patur, jangan makan dulu. Kalau Idul Adha nih habis subuh jangan makan dulu. Sampai kapan? Pulang sholat baru makan. Begitu tuh tata cara pelaksanaan ya sholat dan lebaran haji. Jadi buat yang korban jangan sampai kecelek. Korban syaratnya adalah kambing yang dikorbankan cukup umur, atau sapi yang dikorbankan cukup umur. Berapa tahun usianya? Ada 2 kriteria, kambing domba dan kambing kacang. Kalau kambing domba lihat dari 2 segi. Pertama, jangkep setahun lebih boleh, walaupun belum kupak, kambing domba tuh. Atau di atas 6 bulan, 6 bulan seminggu tapi udah kupak boleh. Kalau belum kupak jangan. Kalau belum kupak nunggu setahun lebih dah tuh kambing domba. Kalau kambing kacang enggak pakai lihat kupak, enggak, dia mah wajib di atas 2 tahun umurnya. 2 tahun seminggu, 2 tahun sehari baru boleh. Kita 2 tahun cuman kurang sehari belum boleh. Begitu. Ntar nunggu besok kita tuh korbanin. Jadi kalau kambing kacang mah enggak mandang kupak, wajib mesti kalau udah umur 2 tahun, masuk tahun ketiga dipotongnya. Kalau domba enak kan kita domba tuh 6 bulan kupak boleh, atau setahun belum kupak boleh juga. Begitu buat kambing domba. Terus untuk ukuran sapi tahun ketiga juga, 2 tahun masuk tahun ketiga. Begitu. Dan untuk sapi 7 orang sama dengan onta, ya. Zebra boleh, zebra nggak bisa, zebra mah kegedean, ya. Terus kalau kambing, 1 kambing hanya untuk 1 orang hakikatan. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.